Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan ini. Saya Nur Devia Muharama dan saya Mia Tanti Anissa sebagai pembawa acara Berirama Berbincang Ringan di bulan Ramadan. Nah, ini adalah acara khusus di bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh SMA Lab School Cibubur. Minggu lalu sudah tayang video yang pertama tentang kegiatan asik di bulan Ramadan ya Bu Mia. Betul sekali Bu Devia. Nah, tayangan yang kedua ini juga akan dihadiri oleh Bapak Ibu Guru dari SMA Lab School Cibubur juga sebagai media edukasi dan hiburan pastinya. Betul sekali Bu Devia. Acara Berirama kedua pada hari ini bertemakan menjadi anak yang berbakti. Seperti apa sih serunya ngobrol kita bersama? Langsung saja kita panggil narasumber hari ini yaitu Bu Revia dan Pak Fauzi. Selamat datang Pak Fauzi dan Bu Revia. Waalaikumsalam. Silakan. Boleh silakan Pak Fauzi dan Bu Revia. Terima kasih. Oke, seperti kata pepatah ya, Pak Bu, tak kenal maka ta'aruf tak sayang. Ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf. Ada yang tak sayang. Jadi mungkin kita kenalan dulu kali ya. Ini dengan guru siapa dan mengajar mata pelajaran apa nih? Mungkin boleh dari sebelah saya dulu nih. Oke. Baik, perkenalkan, halo, nama saya Ibu Revia, mengampu mata pelajaran sosiologi di SMA Lab School Cibubur. Oke, kalau yang cowok ini siapa ya? Pak siapa ya? Terima kasih, assalamualaikum teman-teman semua. Saya Ali Fauzi, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA Lab School Cibubur. Luar biasa. Jadi ini dari sudut pandang agama dan sosiologi gitu ya Bu ya untuk hari ini ya. Oke. Selanjutnya, kalau kesibukan Bapak Ibu selama bulan Ramadan ini seperti apa? Kalau tadi sebelahnya Bu Mia, sekarang sebelahnya saya. Oke, ya. Bulan Ramadan kesibukannya karena pembelajaran sudah mulai aktif, jadi hari Senin sampai hari Jumat kita ada di sekolah mengajar di SMA Lab School Cibubur. Setelah pulang sekolah kita menemani anak. Kadang-kadang anak itu butuh bermain, mulai dari permainan ringan sampai permainan-permainan yang berat. Wah, misalnya karena anak saya laki-laki nih, kadang-kadang minta main bola. Waduh, akhirnya harus kita bujuk bagaimana dia main bolanya tidak tertolak, tapi juga kuat nih puasanya. Akhirnya kita bikin sesi yang ringan saja nih di rumah. Kadang main bola di di halaman begitu. Nggak sampai ke lapangan. Ya, aduh, kalau sampai kita ikutin ke lapangan, Pokoknya nanti bisa minta buka ya. Bisa minta buka. Nah, seperti itu. Aduh. Nah, kemudian biasanya sampai sore sudah mulai masuk waktu asar. Kita punya kebiasaan kalau sesudah sholat asar itu anak-anak ngaji minimal satu halaman. Minimal satu halaman yang kita biasakan setelah kita dampingi, karena selalu prioritas pertama kita berikan anak untuk ngaji dulu, kita bimbing, baru kemudian kita yang melaksanakan gitu. Kemudian setelah begitu selesai, kita mempersiapkan buka puasa. Mempersiapkan buka puasa seperti pada umumnya barangkali ya. Jadi kalau bulan puasa itu dapur itu pada pindah di jalanan. Aduh, di sana ya, betul. Mulai dari yang manis sampai yang gurih, mulai dari yang pedas, mulai dari yang dikukus sampai yang digoreng. Aduh, semua ada. Kita di sana sebagai pelengkap seperti Betul itu. Kurang sekali. lebih begitu, Bu. Silakan. Oke, baik. Kalau Bu Revia apa nih kesibukannya nih di bulan Ramadan? Ya, kesibukannya karena kita tadi sudah mulai PTM ya, Bapak Ibu semuanya, jadi kita juga harus bisa membagi waktu antara PTM di sekolah dengan juga kegiatan yang ada di rumah. Nah, kami biasanya kalau di siang hari itu mamahnya pulang sibuknya tidur Bu. Tidur dulu. Jadi
saya membiasakan untuk tidur siang dulu. Setelah tidur siang baru kita berkegiatan, mulai tuh pukul 2:30 itu kita udah mulai masak-masakan. Jadi anak saya yang kecil tuh, yang gede maksudnya, yang besar itu bantuin mamahnya. Kalau nggak sempet masak, tidurnya misalnya kelamaan gitu misalnya gitu. Bersiap untuk ngaji, lalu habis ngaji kita muter keliling komplek cari tadi Pak yang ada dapur pindah umum ya. gitu. Kebetulan kalau di Jatisari itu pukul 4 itu udah macetnya apa? Macet orang dagang. Padahal itu kan perkampungan ya, tapi ternyata macetnya sama orang dagang gitu. Berkah Bu ya. Berkah, alhamdulillah. Cari apa aja ada insya Allah gitu. Itu Bu Mia. Oke, baik. Selanjutnya kita bisa lihat berita ya Bapak Ibu yang di depan. Jadi ini ada 2 berita. Untuk berita yang pertama, ada Yuda, anak yang berusia 12 tahun sempat viral nih di sosial media karena orang tuanya tadinya bekerja secara serabutan, ayahnya, tapi karena sakit kanker tumor di bagian otak, jadi orang tuanya ini masuk ke rumah sakit gitu. Cerita harunya adalah, dan sempat jadi konfliknya adalah di saat si Yudanya ini tidak berangkat sekolah selama 19 hari berturut-turut, seperti itu. Dan berita yang kedua ini dari detik.com. Jadi katanya ada 3 anak serahkan ibunya ke panti jompo karena sibuk. Jadi di sini lumayan membuat netizen tuh kesel, Bu Revia dan Pak Fauzi. Katanya menurut netizen mereka tidak bisa membalas budi kedua orang tua. Kenapa? Karena kesibukan, akhirnya terpaksa ditaruh di panti jompo. Nah, dari 2 berita tersebut, nah kita ajak penonton dulu kali ya, penonton untuk memberikan pendapatnya, memberikan komentarnya. Silakan tulis di kolom komentar. Silakan tulis. Iya, udah belum? Oke, sudah Bu Devia katanya Bu Devia. Tulis ya. Oke, berarti kita lanjut ke komentar dari narasumber kita. Tadi udah siapa dulu tadi ya? Pak Fauzi. Baru sekarang Bu Revia. aku sekarang. Oke, gimana komentarnya Bu Revia tentang berita yang tadi? Saya kayaknya fokus di berita yang kedua kali ya, Bu Devia sama Bu Mia ya. Ini fenomena masyarakat modern nih. Betul ya Pak Fauzi ya? Betul. Fenomena masyarakat modern yang memang Sibuk gitu Bu ya. sibuk, yang memang hampir di setiap negara kita temui fenomena ini gitu. Bahkan sudah menjadi suatu tren tersendiri di masyarakat negara maju ya, seperti sebut saja di Korea Selatan itu untuk elit mudanya yang dia mungkin sangat sibuk untuk bekerja, panti jompo merupakan salah satu tempat paling terbaik menurut mereka untuk bisa menitipkan kedua orang tuanya atau menitipkan orang tuanya. Nah, di sini komentar saya pribadi sebagai seorang guru sosiologi, ini memang merupakan fenomena sosial yang ada betul di masyarakat kita gitu ya, baik di masyarakat Indonesia maupun di luar gitu. Nah, namun fenomena ini alangkah baiknya jika kita perbijak lagi dengan latar belakang historis keagamaan kita gitu. Jadi sebagai bangsa Indonesia yang memegang teguh tradisi ya Pak Fauzi, lalu nilai-nilai keagamaan, mungkin kejadian ini sebaiknya tidak terjadi gitu. Karena insya Allah sesibuk apapun kita sebagai seorang anak, kita bisa mengurus atau membantu orang tua kita, paling tidak meringankan mereka atau membantu mereka untuk keperluan sehari-harinya gitu. Jadi menurut saya mudah-mudahan nanti tidak terjadi lagi ke depannya hal-hal yang seperti ini. Bahkan pernah juga saya melihat di Instagram kalau nggak salah, itu ibunya sampai nangis gitu karena dia itu dititipin ternyata sama anaknya di situ, dan beliau mengaku bahwa beliau sangat rindu sama anaknya, ternyata setelah dititipin nggak pernah dia datengin gitu. Nah, ini juga merupakan sebuah kesalahan ya teman-teman gitu, anak-anak semuanya. Kalau di negara maju, seperti sebut saja tadi Korea, mereka menitipkan tapi setiap minggu mereka mendatangi gitu. Jadi jangan sampai kita salah
konsep nih di sini dititipkan, tapi ya bener-bener dihilangkan gitu. Ya. Itu juga apa namanya, tidak baik, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi nanti, tidak ada berita-berita yang seperti ini, karena kita sebagai anak yang berbakti memegang teguh ajaran-ajaran agama kita, dan mungkin ya semua agama mengajarkan hal berbakti kepada orang tua. Begitu, insya Allah nggak terjadi lagi. Iya, karena Amin. sesuai juga ya Bu sama Betul. budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Karena gimana pun pasti orang tua itu akan membutuhkan Betul. kasih sayang langsung dari anaknya. Gitu. Sekali. Kalau Pak Fauzi, boleh silakan Pak tanggapan terhadap berita yang tadi. Terima kasih. Anak ketika usia sekolah harus mendampingi orang tua karena memang orang tuanya sakit, itu sangat-sangat mulia. Kenapa? Banyak orang yang memiliki kesempatan membalas bakti, membalas jasa orang tua itu ketika dia sudah besar gitu ya, ketika dia sudah dewasa, sudah apa. Tapi anak ini langsung membalasnya di usia yang sangat muda, Belia. sehingga sangat-sangat mulia. Perkara apa tadi? Apa namanya? Sekolahnya, kemudian harus menegurnya. Mungkin perlu ada komunikasi, Betul. perlu komunikasi dari berbagai pihak. Mungkin di sana melibatkan dinas pendidikan, kemudian melibatkan dinas sosial. Bagaimana supaya mereka tahu persoalan, bagaimana anak ini diberikan solusi terbaik. Betul diberikan sekali. solusi Karena terbaik. pasti butuh solusi nih mereka. nih, Nah, Pak. betul. Bagaimana keterbatasan ekonomi ada di sana, kemudian keterbatasan waktu, bagaimana Keterbatasan anak finansial juga, betul. aduh. Nah, ini harus harus dikomunikasikan dengan baik sehingga anak tetap bisa mendapatkan haknya untuk belajar, tapi juga bisa menunaikan kewajibannya terhadap orang tua, yaitu berbakti. Betul. Karena apa? Karena berbakti kepada orang tua itu harus dilakukan oleh setiap anak, Betul. dilakukan oleh siapapun yang masih memiliki orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Seperti itu ya. Subhanallah. Masya Allah. Wah, keren ya. Nah, selanjutnya nih mungkin bisa diceritain sedikit Bu Revia dan Pak Fauzi gitu. Bagaimana sih kegiatan mengurus anak gitu dari baru oe gitu ya. Dari bayi kan ada fasenya ya kalau dalam biologi itu ya. Ada bayi, ada fase anak-anak gitu ya dan sebagainya. Bu Revia sama Pak Fauzi mungkin boleh cerita sedikit Pak Fauzi ya. dulu ya. Pak Fauzi. Boleh. Kalian Pak Fauzi dulu. dikasih tahu Pak anaknya umur berapa tahun gitu ya Pak ya. Siap. Anak saya ada dua-duanya laki-laki. Yang pertama saat ini usia 12 tahun, kemudian yang kedua usianya 7 tahun. Ternyata memiliki anak itu sangat menyenangkan. Nah, Ada tanda kutipnya nggak Pak? waduh, sangat menyenangkan. Karena kebetulan saya ketika ngomong, mulai dari ngurus, yang kalau masih kecil mungkin bahasanya ngurus Bu ya, ngurus gitu kan, selalu ada kerjasama antara saya dan istri, begitu berbagi tugas, berbagi waktu, dan prinsip saya adalah yang harus kita pakai bersama adalah bagaimana menjadikan waktu bersama anak, baik itu ngurus, nemenin main, nemenin nonton, belajar, adalah menjadikan waktu bersama anak sebagai waktu utama, bukan waktu sisa. Nah, kalau karena waktu utama, maka senang meskipun nih kita malam-malam gitu ya, waktu masih bayi nih, masih bayi. Malam-malam kita lagi enak tidur, tiba-tiba dia nangis. Nah, kita harus nengokin tuh. Oh, basah, bener. Basah, harus kita ganti. Kemudian kita siapin susu. Kita suka bergantian Bu Revia. Jadi kalau istri kebetulan tadi sudah lelah gitu ya, terlihat sangat lelah, saya yang bikinin susu. Jadi kita bergantian. Karena memang ngurus anak itu ketika sudah sudah umur 2 tahun, setahun lebih, maka bergeser tuh. Kalau setahun itu mungkin yang berat itu hanya di mata itu. Nah, di mata. Nanti begitu setahun lebih, tenaga dan emosi, Bu. Tenaga dan emosi, dia mulai bergerak kemana-mana. Wah, kalau sudah begitu,
maka kita harus 100% waktu kita memang untuk mereka. Jadi meskipun waktunya Bu tinggal berapa Bu? Malam jam 10 itu mungkin masih 10%, anak masih 100%, kita harus ikut 100%. Kita harus ikut 100%, bahkan sampai tengah malam masih Tengah melek. malam. Kita juga masih ikut melek. Harus ikut, malah harus ikut. Dan pengalaman untuk sampai yang besar. Ketika sudah anak saya kelas 6 Bu, kelas 6 itu sudah mulai kalau kita tegur itu mulai membalas teguran kita. Namanya mengebela diri ya. Nah, mulai ngebela diri, maka kita harus tahu bahwa anak usia tertentu di atas 10 tahun itu kita harus mulai lebih banyak mendengar. Tidak lagi mulai banyak berbicara, tapi kita mulai banyak Mendengar. Itulah seru-serunya mendampingi anak. Pokoknya luar biasa pengalamannya. Dinikmatin aja ya. Waduh, harus dinikmatin karena memang nikmat Bu. Kalau Bu Revia, bisa Bu Revia diceritakan sedikit Iya. kegiatannya? Mengurus anak mungkin sama ya dengan Pak Fauzi, kurang lebihnya gitu ya Bu ya. Secara garis besar hampir keseluruhannya sama. Cuman dalam versinya Pak Fauzi adalah bapak, kalau saya ibu. Nah, kalau ibu di sini versionnya nanti kayak misalnya antara anak saya yang pertama dengan anak saya yang kedua, itu yang pertama ASI hanya sampai 4 bulan. Jadi di situ saya menyesal kenapa tidak bisa memberikan sampai lanjut gitu. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya di waktu itu untuk sebatas itu gitu, belum belajar banyak gitu. Nah, di anak yang kedua ini saya akhirnya alhamdulillah belajar banyak dari manapun. Alhamdulillah full sampai 2 tahun gitu. Memang itu harus telaten banget, dimana kalau Pak Fauzi mungkin bikin susu, saya harus merah susu. Iya, gitu. Merah susu Pumping gitu, ya, Bu, ya. pumping namanya ya bahasa kerennya gitu. Jadi pumping itu per 2 jam sekali. Saksinya banyak teman-teman. Mungkin Bapak Ibu teman-teman di lab school paham ya bahwa sampai ke Vietnam aja Revia bawa collar box gitu untuk masuk ke pesawat, dan itu untung ada Milana, anaknya Ibu Marlia. Jadi ASI saya yang 1 box itu dari Vietnam mau ke Indonesia tuh nggak boleh masuk tadinya Kak, Bu, karena harus dibuang karena saya nggak bawa bayi. Nah, jadi saya pakai namanya Milana kan waktu itu masih bayi, 1 tahun kalau nggak 1 tahun 2 tahun. Jadi saya pakai nama Milana, alhamdulillah lolos. Jadi saya oleh-olehnya itu mengurus di waktu masih ASI ya. Setelah tidak ASI, alhamdulillah udah agak lega dikit Bu Pak, karena udah nggak harus pasang alarm saya. Alarm harus merah gitu. Karena bekerja juga dan juga harus memberikan hak ya Pak ya, itu hak anak ya Pak ya, yang harus kita berikan gitu kepada anak kita, dan itu harus diberikan gitu kan. Itu sungguh sangat luar biasa mengatur waktunya gitu. Itu sih yang lebih paling emosional, yang membuat emosional gitu, karena mamping itu kan kondisi mood ya Pak ya. Kalau moodnya lagi bagus banyak. Tapi kalau lagi nggak bagus ya paling 50 mili. 50 mili gitu. Jadi memang itu luar biasa mengurus anak gitu ya. Mudah-mudahan sih nanti anak-anak kita kelak juga bisa mengurus kita nanti di waktu kita tua Pak, di waktu kita senja. Karena saya sekarang selalu bilang sama anak saya, lihat uban mama ini udah banyak. Jadi sekarang mama ngurus kamu, nanti kamu gantian ngurus mama. Emang begitu mah? Iya. Bisa nggak uban mama jadi hitam lagi? Ya nggak bisa. Saya bilang udah jadi putih nanti akan gugur putihnya. Saya bilang jadi perlu diberitahukan juga nih ternyata Bu Mia dari sekarang gitu, dari gini bahwa nanti saya urus kamu sekarang, mama urus kamu sekarang, nanti mama diurus kamu sekarang. Begitu. Jadi perjuangannya itu Bu, itu nggak kenal waktu. Kalau saya tadi bikin itu kadang-kadang kalau masih kecil itu minimal ngangetin betul. Bu. Ngangetin betul. Jadi nggak ada tempat khusus, kita pakai air biasa, air yang dimasak ya Pak, kemudian dicelupin tuh supaya kita tunggu dulu, baru kemudian kita masukkan. Itu kalau ribetnya memang ASI ya Pak ya. Betul.
Kebetulan Bu, anak saya itu setelah 3 bulan selalu kemudian kita kasih, meskipun dua-duanya Bu itu full 2 tahun. Masya Allah. Dua-duanya full ASI 2 tahun, tapi dikasih pendamping setelah 3 bulan. Itu pun pendamping hanya di waktu siang karena kan kita tinggal ngajar Sekolah, nih iya. sekolah, kita Iya. tinggal sekolah. Akhirnya siang itu apa namanya kasih pendamping satu kali karena memang kita juga sama Bu, sebenarnya istri juga mengirimkan Iya. apa namanya yang sudah Susu. dipamping tadi. Pokoknya kalau ibu bekerja ya begitu apa namanya kenikmatan gitu. Saksinya juga banyak pahalanya. Ibu. Banyak, Ya. iya, banyak pahala. Oke, selanjutnya Bu Devia. Mungkin boleh diceritakan satu momen berkesan selama Ramadan itu gimana dengan anak ya, Bu Devia dengan anak, satu momen berkesannya apa, Pak Fauzi juga apa? Apa nih Bu Revia nih? Momen berkesan aku dulu berarti ya Pak. Boleh, Ya. boleh. Momen yang berkesan itu di Ramadan ini, alhamdulillah Mas Ino udah bisa puasa nih, walaupun masih setengah hari jangka waktunya, jadi belum bisa kuat sampai sore. Niatnya tiap hari sampai sore Bu, karena temennya termotivasi ternyata anak-anak kecil ini ya. Dari temennya ngobrol, ayo aku ini loh, ternyata dia termotivasi sampai sore, tapi nggak pernah terrealisasi belum. Jadi belum terrealisasi, jadi masih setengah hari. Itu yang paling saya dapatkan gitu, karena di tahun-tahun sebelumnya kan belum bisa puasa. Tahun lalu mencoba puasa 2-3 hari langsung sakit, karena memang si Mas Ino ini punya sedikit di perut ya kayaknya ya, kelemahannya gitu, suka sakit perut gitu, mah gitu, jadi belum bisa. Pelan-pelan insya Allah nanti semakin ke depan semakin bisa lebih baik lagi gitu Bapak Ibu. Itu sih yang paling berharga di tahun ini. Motivasinya berarti pas lagi sama temen-temennya kali ya Bu, di sekolah. Motivasinya meskipun Zoom itu ternyata anak-anak kecil itu suka chat-chatan di Zoom. Kalau anak SMA nggak berani kali ya. Iya. Karena ditutup sama bapak ibu gurunya. Nah ternyata bapak ibu guru di SD Lab School ini dia ada satu momen untuk membuka forum chatnya. Tujuannya supaya karena kelas 1 baru belajar baca, baru belajar baca dan mengenal huruf. nulis ya? Iya, supaya dia bisa. Kalau chat kan berarti kita berkomunikasi ya. Berarti kita mengeluarkan apa ya, kalau misalnya mau nulis apel gitu, aku harus menulis apa aja. Jadi lama-lama lancar. Gitu. Anak saya bisa lancar baca, bisa lancar menulis itu karena chat awal. Gitu. Jadi ngobrol-ngobrol di ruang chat dia termotivasi ternyata. Alhamdulillah sih memberikan dampak yang positif. Tapi setelah selesai belajar nawaitu sama Godin. Iya, sama Godin. Gitu. Oke, baik. Seru ya ceritanya Bu Revia. Oke, kalau Pak Fauzi mungkin ada Pak momen yang berkesan selama di bulan Ramadan? Ya, ini anak kedua Bu, anak kedua. Karena anak yang pertama alhamdulillah di pesantren. Kayaknya seumuran nih Pak anak keduanya. Wah, betul, Cuma betul, beda betul. 2 bulan nanti kita ngobrol. Beda 2 bulan ini. Sayangnya cowok sama cowok ya Bu. Iya. Aku malah gak kepikiran ini. Jadi anak kedua itu semangatnya luar biasa, baru tahun ini itu bisa ikut puasa. Jadi semangatnya luar biasa, sebelum tidur itu selalu berpesan bangunkan ya jam 3 pokoknya. Pokoknya jam 3 harus dibangunkan. Nah, akhirnya benar malam kita bangunin jam 3 agak susah. Oke, kita bangun jam setengah 4 dan baru berhasil bangun jam 4. Nah, akhirnya sahur besok pokoknya mau puasa full. Begitu siang semangatnya luar biasa, pukul setengah 12 mulai emosi. Aduh, mulai emosi. Tiba-tiba dikit-dikit marah. Buka kulkas. Iya, buka kulkas. Biar adem. Padahal cuma kita ingetin begitu dibuka kulkas, adek puasa, langsung tutup lagi, mundur lagi. Begitu nengokin lagi puasa, akhirnya dia marah-marah. Makanan pertama marah-marah. Akhirnya kita kasih pilihan. Adek karena baru belajar, boleh memilih mau lanjut sampai maghrib, berarti tidak makan tidak minum, atau siang saja. Akhirnya dia pun terpaksa, ya sudah, aku pokoknya hari pertama makan aja deh, pokoknya udah lapar, udah haus banget. Jadi ternyata anak kecil
butuh pengetahuan. Ketika dia lapar itu awalnya emosi. Akhirnya kita kasih pilihan bahwa kalau kamu lapar kamu boleh memilih tuh tidur, kemudian atau kamu main game supaya lupa laparnya. Akhirnya Nah, itu ini menjadi main game. menjadi bekal di hari kedua seperti itu. Bahkan ada satu cerita lagi dari anak saya nih. Mas Ino bilang, "Mama, kalau katanya mau full sampai sore, kan belum berhasil nih sampai sore, aku harus main game terus." Hah? Mamanya bingung. Main game terus maksudnya? Jadi begini terus, Pak? Oh, begininya bukan zikir ya, Mas? Main game, ternyata disuruh main game. Iya, kalau teman-teman aku kalau main game itu katanya bisa sampai akhir. Nah, di sini dampak positif yang saya ambil adalah motivasi tadi, Pak. Betul. Meskipun ngomongnya main game ya, tapi game ini ternyata jadi motivasi buat anak-anak kecil untuk bisa puasa full. Ternyata mereka muter otak juga nih, Pak, Betul. sesama bayi-bayi ini. Lupa makan, Bu. Tapi akhirnya mamanya bilang, ya jangan main game terus gitu, sakit nanti matanya, begitu. Oke, baik. Sudah cukup banyak ya cerita kita hari ini. Mungkin kita akan jeda dulu sebentar. Nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya. Oke, silakan ditunggu. Baik, selamat datang di sesi kedua. Selanjutnya kita punya pertanyaan yang baru nih, Bu Revia dan Pak Fauzi, yaitu bagaimana sih keutamaan berbakti kepada orang tua? Karena kan sejarahnya Pak Fauzi dan Bu Revia pasti pernah ya merasakan menjadi anak gitu ya maksudnya ya. Nah, kira-kira apa sih keutamaan kita untuk berbakti kepada orang tua kita? Keutamaan Pak Fauzi dulu. Pak Fauzi dulu Keutamaannya. Boleh silakan Terima Pak kasih, Fauzi. terima kasih. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sampai ketika ada sahabat yang ikut berperang, ingin ikut berperang, itu kemudian ditanya sama Nabi karena dia masih muda. Ditanya sama Nabi, kamu punya orang tua nggak? Ada orang tua di rumah. Ya sudah, kamu pulang saja. Berbaktilah sama orang tua kamu, uruslah orang tua kamu. Itu sama pahalanya dengan jihad, berjihad di jalan Allah. Kemudian suatu ketika juga ada orang mau berangkat haji. Orang mau berangkat haji, tapi sementara dia masih punya beban, masih punya tanggungan, masih punya dia harus ngurus orang tuanya, maka lebih utama berbakti kepada orang tuanya daripada melaksanakan ibadah haji atau umroh. Maka berbakti kepada orang tua itu pahalanya luar biasa. Sampai-sampai di dalam Al-Quran itu kita diminta untuk bersyukur. Jadi ternyata perintah bersyukur itu langsung pertama kepada Allah, yang kedua kepada orang tua. Saking besarnya berbakti kepada orang tua. Karena besarnya berbakti kepada orang tua, dalam sebuah hadis itu dikatakan ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang tua. Marahnya Allah terletak kepada marahnya orang tua. Jadi marilah kita bahagiakan orang tua kita semampu kita, semampu dan seterbaik yang kita mampu. Nah, gitu Bu, luar biasa. Makanya bagi yang masih memiliki orang tua masih hidup, ayo berbaktinya, masih banyak yang bisa kita lakukan. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal, kamu tetap masih bisa berbakti dengan cara mendoakannya, kemudian berbuat baik, meneruskan amalan-amalan baik yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Begitu. Betul. Kalau dari Bu Revia mungkin ada tambahan, Bu? Keutamaan berbakti kepada orang tua di saat kita masih mampu untuk berbakti kepada ayah ibu kita dan kita masih diberi panjang waktu gitu ya Pak Fauzi, sebisa mungkin sebaiknya dilaksanakan. Contoh seperti yang tidak usah susah-susah gitu ya, misalnya orang tua kita mau pergi ke rumah sakit gitu, dan di saat itu waktu kita luang atau waktu kita senggang, jika memang ada kesempatan dan ada waktunya, kita apa baiknya sih kita antarkan orang tua kita untuk bisa berobat ke rumah sakit, seperti itu tambahannya.
Meluangkan sedikit waktu. Meluangkan ya, Bu, sedikit untuk waktu. orang tua. Betul. Nambahin dikit Bu. Begini Bu, bahkan Bu, ketika orang tua kita non muslim, kita pun memiliki kewajiban berbakti sama orang tua. Betul. Bahkan ketika kita Islam, kita Berbeda. Muslim, orang tua kita berbeda agama dengan kita tetap harus berbakti kepada orang tua. Jadi apapun kondisi orang tua, selama tidak meminta kita untuk keluar dari agama kita, tidak meminta kita untuk berbuat maksiat, maka harus kita hormati, harus kita sayangi, harus kita berikan yang terbaik kepada mereka. Seperti itu. Masya Allah, Masya kita Allah. banyak banget ya Pak Fauzi keutamaan berbakti kepada orang tua. Mungkin bisa share sedikit tips-tipsnya, langkah-langkah spesifiknya kali ya Pak Fauzi dan Bu Revia. Kalau jadi anak yang berbakti itu langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin kalau masih ada orang tuanya harus seperti apa? Kalau orang tuanya sudah meninggal seperti apa? Atau mungkin orang tuanya bercerai? Bagaimana Pak Fauzi? Oke, Bu Revia dulu kali. Gantian ya Pak ya. Bagian Ibu. Iya, jadi sebetulnya kalau pribadi diri saya sendiri, pribadi Bapak Ibu, teman-teman dan anak-anak semua gitu ya. Langkahnya simple dan sederhana gitu. Di saat saya ini anak yang tidak pernah menolak keinginan orang tua saya. Jadi contoh misalnya, Mama harus pergi ke rumah sakit tanggal sekian. Itu saya langsung lihat jadwal, cek jadwal. Oh, insya Allah bisa. Jadi saya nggak pernah mengatakan nggak bisa, apapun kondisinya. Jadi Mama mau ke rumah kamu jam sekian, kita makan ini, siap, bisa. Itu sih sebetulnya simple. Itu berbakti juga ya Pak Fauzi ya. Pasti. Jadi Luar biasa. nggak pernah yang menurut saya berbakti itu bukan hal yang kita harus ngapain gitu ya. Jadi cukup dengan mengerjakan hal-hal yang simple, yang sederhana aja, yang tidak pernah. Kalau dulu kayaknya saya pernah diajarkan sama Ustadz itu jangan pernah mengatakan ya Pak Fauzi ke orang tua kita gitu, karena ternyata saat kita jadi orang tua, anak kita ngomong itu sakit. Iya kan? Iya betul ya Pak Fauzi ya, saat betul. anak kita disuruh gitu, atau Mama tolong dong ambilin minum misalnya gitu. Mama, kamu tuh jadi kerasa gitu sekarang, dan itu hadis tersebut memang betul adanya gitu. Jadi langkahnya menurut saya ini memulai dari hal yang sangat simpel sekali, tidak pernah menolak Memprioritaskan, betul, ya, Bu, tidak ya. pernah menolak keinginan orang tua saya gitu. Bahkan nanti nih dikit lagi nih saya akan dibom sama ibu saya dan bapak saya. Ayo, kapan kita beli baju lebaran? Itu pasti. Saya udah bilang nih kemarin ketemu, Mah, aku kosongnya hari ini. Oke, gitu. Jadi, tapi orang tua saya kebetulan mengerti bahwa saya juga kan ribet juga gitu. Jadi beliau selalu menanyakan kapan tidak ribetnya untuk hal-hal yang tidak urgent. Misalnya kalau ke rumah sakit dia udah jauh-jauh hari tuh Bapak Ibu, Pak Fauzi, Bu Devia dan Bu Mia udah ngomong ke saya, tanggal sekian ya, Vi kita kesini. Oke. Jadi nggak pernah menolak gitu. Insya Allah sih selalu berkah hidup kita, insya Allah gitu. Begitu Bu Mia dan Bu Devia, itu kalau saya. Mungkin Pak Fauzi. Menurut Bu Revia dari simple, tapi itu kalau dilakuin nggak mudah loh. Betul. Aduh. Belum tentu ya semua orang bisa melakukan seperti itu. Kalau saya langkah-langkah berbakti itu kita mulai dari perkataan. Kita mulai dari perkataan. Tadi Bu Revia sudah mencontohkan, memang kita berusaha atau kalau perlu melarang diri kita sendiri untuk berkata Betul. Nah, itu maksudnya adalah bagaimana kita tidak menyakiti orang tua. Bahkan kalimat kecil yang seolah-olah nggak ada artinya itu bisa menyakiti orang tua kita. Mulailah dari perkataan. Bagaimana kita mendengarkan orang tua berbicara, kemudian orang tua punya keinginan, ayo kita respon positif. Mulailah dari perkataan. Kemudian yang kedua sampai kepada tindakan. Apa yang bisa kita lakukan? Sesuaikan dengan sesuaikan dengan kondisi. Sesuaikan dengan kondisi. Jadi misalnya tadi Bu Revi nyontohin tuh, wah sudah siap kemana-mana. Dengan cara apa tadi? Dengan cara mengatur jadwal ya Bu ya. Betul. Dengan cara mengatur jadwal supaya kita sama-sama mengerti. Jadi
orang tua tidak merasa sakit, kitanya juga tidak merasa berkeberatan. Nah, karena menjaga perasaan orang tua itu penting, sampai-sampai ada salah satu konon dikisahkan itu, kalau nggak salah sahabat Ali. Ada yang mengatakan Ali, ada yang mengatakan cucunya Nabi Muhammad. Itu begini, kalau makan satu meja, dia nggak pernah mau Bu diajak makan satu meja dengan orang tuanya. Tidak pernah mau. Suatu ketika ditanya, kenapa kok nggak pernah mau makan satu meja dengan ibu kamu? Dia menjawab, saya khawatir ketika saya mengambil satu makanan, ternyata makanan itu keinginan orang tua saya dan ternyata habis, maka Masya ibu Allah. saya akan sedih, maka saya nggak akan mengambil. Maka lebih baik saya tidak makan bersama orang tua saya. Misalnya nih di meja ada tempe mendoan, kemudian Ada ayam, gitu ada ya. kangkung. Kangkung, Kalau ada orang Arab sambal. nggak ada kangkung Nggak kali ya. ada kangkung. Dan misalnya dia mau ngambil mendoan, ternyata orang Hitam. tuanya lebih seneng mendoan daripada ayam dan kemudian merasa aduh kurang. Dia khawatir itu, maka dia memilih untuk tidak makan bersama dengan orang tuanya, saking tidak ingin menyakiti hati orang tuanya. Jadi kita bisa mulai dari perkataan, kita bisa mulai dari tindakan. Nah, bagaimana jika tadi orang tua kita yang sudah meninggal, satu, jalinlah silaturahim dengan orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua kita. Tuh yang pertama. Yang kedua, amalan-amalan baik orang tua kita teruskan. Yang ketiga, dan ini adalah amalan yang tidak akan putus, yaitu mendoakan orang tua kita. Seperti itu. Insya Allah terdengar ya Pak, walaupun Pasti orang tuanya Bu. Sudah meninggal pasti akan sampai. Doa kita pasti akan sampai karena sudah dikatakan oleh dalam sebuah hadis, jika anak Adam itu meninggal dunia maka ada 3 hal yang tidak akan terputus. Ada 3 hal yang tidak akan terputus. Satu, salah satunya adalah anak soleh tadi itu, anak soleh yang mendoakan orang. Berarti doa anak kepada orang tuanya, bahkan dia sudah meninggal, itu sampai kepada orang tuanya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, baik. Serius banget ya kayaknya. Jadi untuk supaya nggak terlalu serius nih, kita akan main games nih. Kita akan sedikit main games ya. Kita akan hiburan sedikit. Nama gamesnya adalah tebak kata. Tebak kata. Siap. Iya. Tebak kata. Jadi ada peraturannya. Jadi yang pertama, nanti Bu Revia akan memegang papan jalan yang berisi kata yang diberikan oleh MC gitu. Karena Bu Revia ini kan cukup lincah ya Bu ya. Terus nanti Bu Revia akan menebak gitu. Jadi nanti menebak itu kata apa sih kira-kira? Kira-kira clue-nya apa? Clue-nya apa? Dan yang terakhir Nanti Pak Fauzi hanya boleh jawabnya iya atau enggak. iya, saya tidak, dari saya gitu. mengekspresikan, Tidak. Pak Fauzi menjawab. iya gitu. Nanti kalau kira-kira udah tahu clue-nya apa, bisa langsung dijawab. Oke. Ya, betul. Boleh? Oke, boleh? Mana ya? Seru kayaknya nih. Oke, berarti Pak Fauzi di sebelah mana Bu Mia? Sana sini, ya, nggak sini. apa-apa. Oh, di sini. Berarti aku Siap. Di sini agak geseran seperti ini. Oke, siap. Biar kelihatan. Jangan dilihat ya Bu Revia. Siap. Oke. Oh. Apa ya? Oke. Clue-nya adalah buah-buahan. Bu Revia. Buah-buahan. Iya, kita kasih clue-nya ya. Clue-nya adalah buah-buahan. Oke. Boleh, silakan dimulai Mulai. dari sekarang. Mulai, ready. Siap Bu, I'm ready Bu. Siap. 1, 2, 3. Dari Bu Revia. Oh iya. Ibu Boleh nebak dari warna. clue apa? Warna, rasa gitu ya? Rasanya manis, Iya. banyak airnya. Tidak begitu? Tidak begitu. Warnanya merah. Merah. Buahnya maksudnya dagingnya merah. Tidak. Ayo. Dagingnya kuning, Kuning, ada yang kuning? hijau. Hijau. Jika masih muda, hijau. Hijau. Iya. Kalau sudah matang berarti kuning ya Pak. Ya tidak aja Pak. Oh gitu, ya tidak aja ya. Bagian dalamnya ada bijinya.
bagian Iya, 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 iya. paling enak dimakan siang-siang, dingin. Dingin, ya, betul. Aduh, banyak ini. Antara semangka sama melon nih. Apa nih? Rasanya unik nggak? Manis tapi nggak terlalu manis. Iya, iya. Betul. Besar buahnya. Buahnya besar atau kecil, Pak? Enak ya. Buahnya besar. Iya, bisa. Apalagi ya? Aku tebak deh. Ya, silahkan, silahkan. Kalau warnanya dagingnya hijau, masih muda, mateng agak kuning, terus dia enak dimakan siang-siang, dingin-dingin, melon ya? Melon. Boleh dilihat? Dilihat? Iya. Gantian kali ya. Oke. Siap, siap, siap. Oke. Bergeser ya, nggak usah. Gak merasa, siap, siap. Sip. Oke. Boleh udah ya, akan diambil. Oh ini jadi. Oke. Waduh, langsung ketemu nih. Siap, siap, siap. Apakah ini masih temennya Melon? Masih temenan sama melon. Waduh, masih temenan sama melon ternyata. Aduh, ini siang-siang, Bu. Ini siang-siang juga nih. Bayangin makanan ini. Lagi bulan puasa juga ya? Iya. Ayo. Oke. Boleh kita mulai dari sekarang? Ready. Kita mulai. Ready. Gak ada clue nih, sama buah-buahan. Buah-buahan. Oke, siap. Buah-buahan. Berbiji, Bu? Berbiji, banyak. Berbiji banyak. Oke. Buahnya kulitnya warna hijau? Kulitnya hijau, betul. Betul, Kalau kulitnya masih warna muda hijau. Wah, masih muda Lagi-lagi juga nih. hijau ya. Yang muda biasanya hijau, Bu. Oke. Buahnya lembek? Lembek, iya, lembek. Oh, Kalau lembek. sudah matang lembek. Lembek. Oke. Kemudian buahnya apa namanya ya? Ada biji di dalam? Iya, biji di dalam. Bijinya besar, Bu? Besar. Oh, bijinya besar. Ada bijinya besar ini. Besar. Kulitnya, nah, Kulitnya? kalau kita di dalam sekarang kulitnya halus. Halus. Oh, halus, kulitnya Halus halus. hijau tadi kalau muda. Berarti nggak berduri-duri ya? Nggak berduri. Kalau Tidak duri-duri kan beda nih. Oke, halus, berarti halus. Bentuknya bulat? Bukan. Oh, bukan. Bukan bulat. Bukan bulat. Wow, Lagi ini Pak, dia nih. setelah Banyak bulan ini apa, ya. Pak? Setelah bulan Pak. Bentuknya lonjong? Lonjong. Oke, betul. bentuknya lonjong. Lonjong. Kemudian apa lagi ya bentuknya lonjong? Berair? Berair. Berair banyak? Enggak terlalu. Nggak terlalu banyak. Ya, sudah Nggak tahu, terlalu Pak. banyak. Aduh, bingung ini masih nih. Tebak. Lonjong, berair. Aku kasih clue satu boleh nggak? Nggak boleh. Ya boleh. Saudara-saudara. Lonjong berair. Buahnya warna merah di dalamnya kalau sudah matang? Kekuningan kayaknya. Kekuningan. Keceplosan. Aduh, Ini aduh, saya aduh. dipancing ini sama Komodo. Oke. Jawab ini. Apa langsung tebak ya? Kita Langsung coba ya, kita coba ya. Coba boleh Pak. Timun suri. Salah. Oke. Aduh, gimana sih? Wah, papaya. Terima kasih. Kan buahnya agak kekuningan tadi. Oh iya. Papaya. Maksudnya daging buahnya putih Pak Fauzi. Aduh, ini aroma mau berbuka pakai timun suri. Aduh, nih kayaknya pengen timun suri nih. Aduh, timun suri. Saya itu belum ini Pak, sama timun suri masih ragu-ragu mau makan. Oh, kalau belewah, Bu, belewah. Kalau saya suka kalau Wah. belewah. Aduh, ngomongin buah ini. Ngomongin buah. Temenan sama Melon ya Bu? Sama melon, kalau belewah temenan tuh sama melon. Oke, baik. Selanjutnya kita akan apa lagi nih Bu Devia? Oke, setelah kita seru-seruan, ternyata pemenangnya adalah Bu Revi. Dapat Tepuk tangan, hadiah Bapak nih, Ibu. Bu. Anaknya Bu Devia keren. Keren.
Pertanyaannya hampir terakhir nih Bu Revia dan Pak Fauzi. Tadi kan anaknya sama-sama dua, sama-sama laki-laki lagi ya. Berarti seragam banget nih. Cucok nih. Cucok. Harapan Ibu, Bapak sebagai orang tua terhadap anaknya bagaimana? Pak Fauzi Kedepannya, dulu. Pak Fauzi dulu Bu. Senior. Setiap orang tua itu menginginkan anaknya itu berbakti kepada orang tuanya. Jadi sesukses apapun nanti dia tidak melupakan orang tua, dia masih punya rasa hormat terhadap orang tua. Seperti itu, sehingga dimanapun dia berada, dia akan menghormati orang yang lebih tua. Itu harapan saya. Kemudian nanti anak saya juga mampu menularkan kepada anaknya lagi, berarti kepada cucu ya. Iya, Nah, betul. menularkan hal yang sama, bahwa berbakti kepada orang tua itu dimulai dari ucapan, dimulai dari ucapan, setelah itu tindakan, baru kemudian berbagi bersama. Seperti itu ya. Masya Allah. Insya Allah Pak, Insya Allah. Amin. Insya Allah, amin, ya amin, Rabbal amin. Alamin. Amin. Kalau Bu Revia, kira-kira apa harapannya Bu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini harapan ya, harapan seorang ibu kepada anak-anaknya gitu. Yang pertama menjadi anak soleh, insya Allah. Walaupun kita harus betul-betul ekstra untuk mendidik ya Pak Fauzi untuk bisa menjadi anak soleh ini. Harapan yang paling terbesar saya adalah anak-anak saya itu, anak-anak kami gitu ya, saya dan papahnya itu menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa dan bangsa, bagi negaranya, lalu juga berbakti kepada orang tua, keluarganya, serta agamanya, dan juga bisa menjadi harapan bangsa dan penerus bangsa yang luar biasa hebat. Amin, insya Allah, amin. Dan satu lagi harapan saya, teman-teman Bapak Ibu, saya dikasih anak perempuan sama Allah. Amin. Aku mudah-mudahan anak ketiga saya nanti perempuan, insya Allah, amin. Amin. Harapan itu. Waduh, doa Bu ya. Doakan anak Pak Fauzi juga perempuan. Ketiga, amin. Oke, selanjutnya mungkin bisa Bu Revia dan Pak Fauzi, apa sih pesan sedikit buat anak-anak yang di luar sana, terutama anak-anak SMA Lab School Cibubur? Oke, silakan Bu. Ya, halo anak-anak SMA Lab School Cibubur yang sedang nonton acara ini. Harapan saya, mungkin harapan Bapak Ibu guru semuanya, semoga kalian kelak juga bisa menjadi generasi bangsa yang unggul, berprestasi, mampu untuk bersaing di internasional dan nasional, dan juga kalian juga harus menjadi individu yang berbakti kepada Bapak Ibu orang tua kalian di rumah. Terima kasih. Dari Pak Fauzi ada tambahan? Siap untuk seluruh anak-anak di manapun berada, anak saya, anak Bu Revia, calon, dan seluruh siswa-siswi SMA Lab School Cibubur, ingat, jadilah manusia yang bermanfaat kepada orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Dan ingat, kalian memiliki 3 orang tua. 1 orang tua yang melahirkan kalian, yaitu ayah dan ibu kalian, ya. Jadi yang ngelahirin meskipun ibu, tapi ayah punya sumbangsih, Bu. Ayah nanam tuh. Kalau dalam biologi nggak bisa jadi anak kalau nggak ada spermanya. Nah, betul. 1, jadi orang tua yang melahirkan kalian, yaitu orang tua. Yang kedua, orang tua yang memberikan kalian ilmu, yaitu Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga, nanti bagi yang belum, kalau saya dan Bu Revia sudah, yaitu orang tua yang menikahkan, yaitu mertua. 3 orang tua ini harus kalian hormati, harus kalian sayangi, dan harus kalian berikan sikap yang terbaik dari diri kalian. Seperti itu. Pesan-pesan yang luar biasa, semoga bisa diterapkan oleh kita semua ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu adalah pertanyaan terakhir Pak Fauzi dan Bu Revia. Terima kasih. Rabbil Alamin. Tidak terasa kita sampai di penghujung acara. Terima kasih Bu Revia, Pak Fauzi. Sama-sama Bu Mia, Bu Devia. Terima kasih. Oke, baik. Untuk menutup acara sore hari ini, sebelum saya bacakan pantun, mungkin
nanti kita Minta bisa tolong. sedikit minta tolong gitu untuk dibilang cakep. Oke, siap. Iya, baik. Kita mulai pantunnya ya Bu ya. Dari saya ya. Iya, silakan Bu Siap. Devia. Langit cerah berwarna biru. Cakep. Rindu hati ke kota Mekah. Cakep. Hormatilah ayah dan ibu. Cakep. Agar hidup menjadi berkah. Cakep. Luar biasa. Oke, saya Bu Devia dan saya Bu Mia sebagai pembawa acara pada sore hari ini kami pamit undur diri. Tapi sebelumnya kita nanti minta tolong untuk bergerak dengan logo berirama ya Bu ya. gitu, Jadi oke. nanti kalau Bu Devia bilang gimana Bu? Berirama. Berirama, berbincang ringan di bulan Ramadan gitu ya. Oke, siap. Udah siap belum? Oke, Siap, siap. Saya mulai ya. Berirama. Berbincang ringan di bulan Ramadan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu warahmatullahi Devia. wabarakatuh. Sama-sama. Sama Bu Mia, terima kasih. Oke.